Halo Bolo, kita bertemu lagi dan kali ini aku mau update ratingku per hari ini, per tadi pagi ya, yang muncul tadi pagi. Itu sekarang tanggal 28, otomatis rating yang keluar di aplikasi itu untuk tanggal 27 Bolo. Kemudian juga nanti aku sampaikan orderan yang hari ini aku selesaikan berapa. Kemudian ada kejadian menarik apa yang terjadi di ya maksudnya pengalamanku hari ini gitu Bolo. Oke, langsung saja kita buka aplikasi taksi drivernya Bolo. Kita buka dan kita matikan dulu autonya Bolo supaya tidak ada orderan yang masuk. Nah, ini adalah untuk yang pertama kita cek layanan dulu. Layanan prioritas ditingkatkan. Kemudian untuk rating Bolo. Nah, ini rating per tanggal 27 Maret 2025. Ratingku menjadi 0,98 per 97 orderan Bolo. Nah, ini kenapa? Ya kemarin karena dapat PTO 1 lagi. Terus jadi order yang terselesaikan karena PTO-nya menjadi 3, otomatis hanya menjadi 97 Bolo. Kemudian untuk rating di aplikasi taksi driver ini, ratingnya Kang Ojek di 0,98. Jangan lupa bahwa rating tertinggi di aplikasi Kang Ojek atau taksi driver itu di angka 0,99. Kemudian juga nanti aku mau tunjukin foto ratingku ya, rating terbaru dengan 3 PTO ini di aplikasi customer berapa. Nah, kita lanjutkan baca dulu Bolo. Selesai menurut tugas otomatis menjadi 83, selesai tanpa komunikasi dengan operator 97, diselesaikan jam sibuk 45 Bolo. Kemudian rata-rata order per hari menjadi 3,46. Kemarin 3,27 kalau nggak salah. Sudah naik lagi Bolo. Kemarin aku dapat orderan berapa aku lupa, tapi seingatku sudah aku sampaikan di video kemarin ya Bolo ya. Nah, kemudian order prioritas yang diselesaikan menjadi 46. Nah, kemarin berapa aku juga lupa. Nah, yang aku ingat ini, komentar positif kemarin 22, tinggal menjadi 20 biji Bolo. Kemudian kita lihat di parameter negatif, penolakan tugas otomatis menjadi 3, yang kemarin 2. Kemudian parameter negatif lain 0. Pembatalan inisiatif pengemudi 0. Penolakan terlambat pemesan sebelumnya 0. Pelanggaran berdasarkan order 0, ulasan negatif sudah menjadi 0 Bolo. Jadi UN-nya sudah hilang. Dan seingatku waktu itu dengan 3 PTO dan 2 UN itu ratingku di aplikasi customer 4,90 Bolo. Jangan lupa juga bahwa angka tertinggi di aplikasi customer atau aplikasi pelanggan itu nilai tertingginya di angka 4,90. Nah, punyaku terakhir itu yang waktu 3 PTO dan 2 UN itu 4,90 Bolo. Jadi cuman turunnya 0,05. Kemudian kesimpulannya adalah RRO naik Bolo dari 3,27 menjadi 3,46. Kemudian selesai tugas otomatis juga menjadi 83. Seingatku kemarin 81 Bolo, seingatku ya. Nah, kemudian PTO-nya menjadi 3. Ulasan negatif hilang, sudah. Untuk yang ratingku di aplikasi customer yang aku dapat hari ini pun nanti aku coba tunjukkan sama Bolo ya. Kemudian kita akan ke ini, filter tarif dulu Bolo. Filter tarif masih di delivery, bike, food shop, dan food and good. Dan aku mainnya cuma delivery dan bike. Delivery pun jarang ya, bike gitu. Tapi sesekali aku memang ambil orderan delivery kalau memang si customer tersebut berbintang. Jadi maksudnya bisa menaikkan rating kita Bolo.
Kemudian untuk orderan diselesaikan, hari ini aku mendapatkan lumayan banyak bolo. Mungkin ini pecah rekorku ya selama jadi Kang Ojeknya Maxim. Hari ini tadi sudah aku hitung. Kita lihat ya bolo ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ini berdasarkan catatan yang ada di sini, Bolo. Tapi fakta di lapangan yang terjadi adalah ada 2 orderan itu yang di-cancel oleh si customer. Jadi dibatalkan oleh si pelanggan gitu kan. Dibatalkan oleh si pengorder gitu kan. Nah, menurutku pembatalan atas kemauan dari si customer atau pelanggan itu sangat tidak berdampak ke akun kita, Bolo. Akun kita sebagai tukang ojek atau taksi driver. Justru yang berdampak ke akun si customer tersebut. Apalagi apabila kita yang mendapatkan pembatalan itu memberikan penilaian kepada si customer tersebut. Yang lebih parah bisa sampai feedback, Bolo. Feedback itu nanti bisa juga nanti akun dari si customer itu bisa dibekukan juga gitu kan, bisa diblokir istilahnya gitu. Ada yang seperti itu, Bolo. Nah jadi menurutku kita sebagai Kang Ojek itu jangan terlalu memikirkan tentang pembatalan order gitu loh. Apalagi pembatalan order itu dilakukan oleh si customer. Jadi kan ya terserah customer mau order kek, mau enggak kek. Kita kan nggak bisa mengharuskan kamu harus order gitu kan nggak mungkin. Tergantung kebutuhan mereka juga. Mungkin juga salah pencet juga bisa belum. Nah tadi juga ada kejadian salah satu customerku yang kebetulan seperti itu salah pencet bolo gitu. Entah faktor apa gitu kan. Tapi untungnya aku cross check langsung ya. Nanti aku punya gambarnya, punya gambar tangkapan layarnya. Sebenarnya aku ada videonya, cuman yang ingin aku sampaikan cuman gambar tangkapan layarnya dan alamat dan nama si customer tersebut aku tutup, gitu kan, demi privasi bolo ya. Jadi kalau aku membuat konten begini milih-milih bolo. Maksudnya kalau memang buatku ini patut untuk dijaga kerahasiaannya aku jaga gitu kan. Kalau enggak ya aku buka biasa saja gitu bolo. Oke. Ini orderan jumlahnya 21. 2 dibatalkan oleh si customer bolo. Dan itu subjektif terserah saja dan aku jujur saja ndak nggagas gitu loh ya. Kalau orang Jawa bilangnya wis ora tak gagas gitu, rak penting gitu kan. Lebih baik fokus untuk ke next orderan gitu kan, ke orderan berikutnya gitu. Karena ya bagaimanapun sudah tinggal cerita gitu kan bolo. Nah, dari 19 orderan yang berhasil dilaksanakan dan aku pernah sampaikan menjadi uang gitu kan, berhasil dijalankan, dieksekusi dan akhirnya kita mendapatkan uangnya itu dari situ ada 7 berarti kan totalnya tinggal 19 orderan, Bro. 19 orderan itu yang aku ingat 17 dari auto dan 2 itu nyocol, Bro. 2 nyocol karena satu titik penjemputan memang jauh. Kemudian yang kedua di luar autoku gitu. Nah, sekarang aku mau tunjukkan dulu apa ya, yang mana? Banyak cerita hari ini, Bolo. Banyak sekali cerita, yaitu termasuk hari ini pecah rekor menjadi 19, Bolo. Orderanku terselesaikan. Nah, kita sebaiknya ke sini dulu. Ke sini dulu. Bahan mana bahan? Nah, ini. Jadi ini yang terkait dengan customerku yang tadi, Bolo. Nah, ini. Sekira, aduh jamnya mana ya? Ada nggak? Nah ini, jam 9.23 Bolo. Jam 9 pagi lebih 23 menit. Ini aku habis mengantarkan customer ke terminal tingkir dari penugasan otomatis juga. Jadi setelah aku pulang dari terminal tingkir ini, sampai di Pasar Sapi Salatiga,
itu aku melihat di daftar orderan itu ada orderan seperti ini bolong. Dan ya iseng aja gitu kan. Iseng siapa tahu gitu kan. Aku nyocol. Aku kalau orang sini bilangnya nutul orderan gitu kan. Nah, ini aku di sini gambarnya adalah eh, keterangannya batalkan permintaan bolong di sini. Ini kan batalkan permintaan. Berarti kan aku sudah nyocol. Aku sudah meminta orderan ini bolong. Nah, ini menarik karena eh, si customer yang order ini itu berbintang. Nah, dan dia punya tanda centang berarti pelanggan tetap bolong. Nah, karena titiknya jauh gitu kan. Maksudnya dari lokasiku saat orderan ini ada itu 2,5 kilometer, otomatis tidak masuk auto bolong. Tidak masuk ke penugasan otomatis gitu kan. Nah, aku tetap iseng nyocol. Nah, ini menjadi bahasan menarik bolong. Jadi dari daerah Tegarjo ini dengan titik tujuan ke Melara, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo Kota bolong. Ini luar biasa ini kalau beneran kalau beneran order gitu kan. Tapi ya, aduh, sebentar bolong, aku minum dulu bolong. Jauhnya itu nggak kira-kira gitu kan. 165,3 kilometer gitu. Nah, ini juga untuk Kang Ojeknya itu butuh saldo paling enggak minimal itu 62.500 untuk bisa mempick up orderan ini. Jadi kalau saldo taksi driver kita, saldo Kang Ojeknya itu di bawah itu tidak bisa bolong, tidak bisa untuk meminta orderan gitu kan. Kalaupun bisa pasti ada notifikasi bahwa Anda harus mengisi saldo dulu karena saldo Anda kurang gitu kan. Nah, seperti tadi di aplikasiku saldoku sudah lebih dari 70. Jadi kalau misalnya ini aku cocol dan dapat itu otomatis masuk tanpa harus isi saldo bolong. Yang menarik ini adalah ternyata siang harinya itu aku ketemu dengan customer ini gitu kan. Mbak ini yang bernama ini ya kan. Tapi nggak aku sebutin di sini boleh, cuman aku tutup ya. Sama Mbak ini aku itu dapat orderan dari dia auto itu kalau nggak 2-3 kali itu boleh. Dan pernah juga aku minta foto ratingku di aplikasi customer gitu kan. Nah, itu setelah setelah ketemu aku tanya, "Mbak, apa bener jenengan tadi order ke Ponorogo gitu kan?" Dan mbaknya, "Iya, saya tadi kan salah pencet gitu kan." Ketawa. Jadi gimana ya? Ya memang namanya manusia bolo kan ya. Itu manusiawi. Entah entah kenapa gitu bisa bisa terjadi seperti itu. Jadi salah pencet atau bagaimana terus akhirnya keluar di orderan. Dan ternyata si Mbak tadi itu bukan orang Ponorogo gitu loh. Orang asli Salatiga. Jadi nggak mungkin untuk mudik gitu loh bolo. Jadi ini dan ini faktual bolo. Jadi bahwa hal seperti ini bisa saja terjadi gitu kan. Jadi kalau misalnya kita jadi Kang Ojek ya jangan seuzon gitulah. Jangan berprasangka buruk bahwasanya wah itu tadi orderan itu akhirnya dapat si A apa si B gitu kan. Nggak usah mikir gitu gitu kan. Apalagi kalau faktanya ternyata seperti ini. Customer keliru mencet orderan gitu kan. Nah, dikiranya kan beneran. Oke, itu satu ya ceritanya tentang orderan senilai ini sebanyak ini 415.000. Ya kebayang juga sih tadi sempat aku chat dengan teman-teman dari driver car ya. Orderan senilai 415.000 gitu kan. Kalau naik motor ya gimana itu? Apa nggak capek bokongnya gitu kan pantatnya? Kalau aku sih sederhana jawabannya. Pertama, kalau si customernya memang suka naik motor. Kedua, kalau si tukang ojeknya juga mau, apa salahnya? Gitu kan? Yang penting kan tukang ojeknya dibayar gitu kan. Dan si customer merasa nyaman ya kenapa tidak gitu loh. Itu lepas dari ini posisinya ternyata salah pencet ya boleh ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau aku sih senang-senang aja. Tapi kalau dengan kondisi arus mudik seperti ini, sebenarnya kalau kalau misalnya ini real ya boleh. Kalau misalnya ini nyata,
aku pilih kalau nggak kumat keisenganku untuk nyocol orderan tadi, itu mungkin aku nggak pick up gitu loh. Karena apa pertimbangannya? Ya kalau arus mudik kan banyak macetnya bolo. Ini kalau misalnya orderan ini real ya, nyata gitu kan. Tapi ya ini nyata gitu, tapi ternyata kan salah pencet gitu bolo. Walhasil akhirnya si Mbak tadi mengcancel orderan bolo. Untungnya belum belum apa namanya? Belum ke pick up, belum keambil sama tukang ojeknya. Tapi kalaupun terjadi sudah keambil sama tukang ojeknya, ini contoh kasus untuk pelanggan ya. Maksudnya bolo-bolo yang menyimak video gue ini tapi bukan bukan kang ojek atau ini punya akun taksi driver gitu bolo. Jadi hanya sebagai customer. Itu kalau terjadi seperti itu jangan takut, jangan juga apa ya shock gitu kan. Biasa saja. Ya bilang minta maaf. Tadi sama si kang ojeknya via chat itu bilang maaf tadi saya salah pencet gitu kan, salah orderan gitu kan. Jadi jangan nggak perlu takut atau khawatir gitu kan. Ya biasa saja gitu kan. Ya namanya manusia kan manusiawi kalau terjadi kekeliruan atau berbuat salah gitu loh Bolo. Nah, jadi solusinya kalau kalau ini terjadi pada Bolo yang merupakan pelanggan atau customernya Maxim, ya biasa saja, tinggal dibatalkan. Kalau sudah diterima oleh tukang ojek atau drivernya ya tinggal chat minta maaf gitu aja. Karena memang ini apa ya? Kesalahan yang tidak disengaja gitu loh Bolo. Nah, kemudian yang berikutnya Bolo, aku tunjukkan dulu ratingku di aplikasi customer hari ini Bolo dengan 3 PTO Bolo. Dengan 3 PTO itu aku ratingku di angka 4,90 Bolo. Meskipun ulasan negatif sudah hilang. Kalau yang di awal tadi aku ceritakan, ratingku juga di aplikasi customer juga 4,90 dengan parameter negatif di aplikasi taksi driver, di aplikasi Kang Ojeknya itu 3 PTO dan 2 UN Bolo. Seperti ini ya hasilnya 4,90. Kemudian yang ketiga. Nah, ini ketiga Bolo. Cerita hari ini bahwa ini aku sampai minta fotonya. Masa foto sebentar ya gitu kan. Jadi ini plastik ini isinya lontong Bolo. Lontong itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Ya lontong mungkin ya. Jadi nasi yang dibungkus dengan daun pisang itu panjang-panjang itu loh Bolo. Kalau di sini namanya lontong gitu. Nah, ini adalah tadi itu orderan aku nyocol bag Bolo. Nyocol bag. Nah, aku tunjukin orderannya ya. Nah, ini. Ini orderan Bayusel Sumogawe Jalan Pengapus titik. Ini baik Bolo ya kan. Orderan baik tapi aku cocol di daftar orderan. Ini karena di benakku itu adalah tadinya itu Polo Bugo Bolo. Jadi kemarin aku itu dapat orderan ke Polo Bugo. Nah, aku tunjukkan dulu ya. Awalnya kenapa aku sampai memilih untuk mempick up-nya, nyocol orderan tersebut. Itu karena kemarin aku dapat orderan. Nah, ini Bolo. Jadi ini Polo Bugo yang kemarin aku juga sudah bikin videonya, video shotnya Bolo. Nah, kemarin itu aku dapat auto dari ini Jalan Hasanuddin dengan titik tujuan itu lokasi maker ini. Sumogawe, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, perkampungan Bolo. Nah, ini jarak tempuhnya itu kita lihat dulu Bolo. Nah, ini jarak tempuhnya 7,32 km Bolo. Dengan argo cuma 16.400. Meskipun si customer akhirnya memberi uang 20.000 gitu kan. Udah ini diambil aja semua gitu. Itu tapi nilai di dalam orderan ini cuma 16.400. Sementara yang ini tadi adanya aku memilih nyocol adalah aku kira itu deket arah situ, maksudnya deket Polo Bogo tadi Bolo.
dengan argo 17.800 gitu kan. Nah, ini kalau berdasarkan realitas yang terjadi seperti sore tadi, itu sampai alamat 5,5 kilo Bolo. Sementara statistik orderannya adalah jarak pengantaran itu sejauh 6,75 km Bolo. Nah, ini 18.000, sementara tadi ini 17.800, sementara yang tadi adalah 16.400 Bolo. Ini akhirnya cair 18.000 dan ini adalah orderan bike Bolo. Jadi ini terjadi lagi bahwa orang order bike gitu kan, ternyata cuma ambil barang gitu, delivery Bolo. Nah, ini ya kita mau bagaimana lagi selain titiknya sudah jauh gitu kan. Kita sudah jauh-jauh ke sampai lokasi. Tapi sebelumnya aku cek dulu gitu kan. Si customer itu aku cek dulu. Kak, ini penjemputannya agak jauh. Apakah sabar menunggu gitu kan? Nah, kemudian si customer bilang, iya ditunggu nggak apa-apa. Nah, otomatis aku bergerak. Aku bilang, siap on the way gitu kan. On the way, jadi siap di jalan. Bukan OTW yang itu, ojo takon bae. Kan ada istilah itu, Bolo. Oke, kemudian itu penyebabnya aku cocol orderan ini, Bolo. Jadi kalau aku itu sebenarnya tipikal yang begini, Kang Ojek yang tidak fanatik untuk selalu auto, Bolo. Aku setelah akunku menjadi prioritas, memang auto aku utamakan, Bolo. Dengan titik-titik yang harapannya sih penjemputannya dekat, titik pengantarannya pun dekat gitu. Kalau bisa di bawah 3,5 km, Bolo. Itu yang ada di benakku. Tapi kan kita juga tidak bisa idealis seperti itu gitu kan. Nah, akhirnya aku cocol orderan ini, Bolo. Dan ternyata malah faktanya cuman kirim lontong satu plastik itu tadi, aku fotoin sudah ke bakso meledos, Bolo. Dan cerita yang lain adalah tentang ini. Aku nyocol ini, Bolo. Aduh, lama sekali. Lemot kos Agnes ini. Nah, ini, Bolo. Nah, ini juga tidak masuk ke autoku karena jarak penjemputan dari rumahku 1,7 km, Bolo. Jadi, ini argo sebenarnya itu cuma 8.900 karena hujan cuacanya, si customer ini memberikan tip, Bolo. Memberikan tip 3.000. Jadi, kenanya 11.900. Nah, kita lihat statistik orderannya, Bolo. Nah, ini total biaya istirahat 3.000. Nah, seperti ini, Bolo. Dengan jarak perjalanan cuma 2,39. Jadi tidak ada 2,5 kilo, Bolo. 3 kilo nggak ada, 2,5 kilo pun nggak ada. Dan ya, begitulah kenyataannya. Karena sampai dengan sekarang masih turun hujan, Bolo, Salatiga. Jadi aku putuskan untuk udahlah, 19 orderan itu sudah alhamdulillah banget itu, Bolo. Sudah pecah rekor baru. Meskipun 19 orderan itu bukan semuanya auto ya. 2 diantaranya adalah nyocol a bike, bukan delivery gitu kan. Dari daftar orderan. Oke, Bolo, untuk sementara itu dulu update ratingku per hari ini dan juga order yang telah terselesaikan hari ini, juga beberapa hal yang menjadi cerita hari ini. Cerita tanggal 28 Maret 2025 di tepat ya, H-3 Lebaran, Bolo. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.